Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munir Farizafriza, berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada dengan NIM 23050760008. Pada video mata kuliah apresiasi puisi ini, saya akan membahas satu materi lagi untuk kita pelajari, yaitu tentang analisis struktural dan semiotik. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Jadi sebelum ke pembahasannya, ada beberapa pokok subbab yang akan saya jelaskan untuk materi kita pada hari ini. Jadi yang pertama ada analisis struktural yang mencakup dari pengertian analisis struktural itu sendiri, lalu ada tujuan dari analisis tersebut, dan penggunaan dari analisis struktural itu sendiri. Lalu poin kedua ada analisis semiotik yang mencakup sebagai pengertian semiotik, lalu ada sistem tanda dan analisis dari struktural semiotik. Jadi kita langsung ke subbab yang pertama, yaitu pengertian analisis struktural. Oke, jadi untuk analisis struktural ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengetahui secara teliti apa saja yang ada dalam sebuah karya sastra. Jadi singkatnya, untuk analisis struktural ini adalah teori yang digunakan untuk menganalisis suatu karya sastra yang tujuannya untuk mengkaji atau meneliti secara lebih dalam, yaitu dalam artian untuk mengungkapkan hal-hal apa saja yang dan makna-makna apa saja yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Nah, pada dasarnya analisis struktural ini melibatkan pemahaman terhadap struktur dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi fungsi dan keamanan dari suatu objek. Nah, melalui analisis ini bisa dapat dipastikan bahwa suatu objek atau sistem memiliki keamanan yang memadai, seperti itu. Nah, itu merupakan pengertian dari analisis struktural. Lalu lanjut ke tujuannya. Jadi tujuan dari analisis struktural ini dalam menelaah karya sastra, analisis struktural ini berguna untuk mengungkapkan unsur-unsur pembentuk yang berkaitan dengan satu sama lain. Unsur-unsur yang ada dalam karya sastra tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan bisa dijadikan sebagai suatu sistem. Nah, menurut pada Theo pada tahun 1991 pada halaman 61 menyatakan bahwa tujuan analisis struktural ini adalah membongkar dan memaparkan sedalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastra yang ada dan bisa menghasilkan makna secara menyeluruh. Nah, jadi itu merupakan tujuan dari analisis struktural. Nah, lanjut, untuk penggunaan analisis struktural ada beberapa macam, dibagi menjadi dua, yaitu struktur batin dan struktur fisik. Jadi kita akan membahas untuk struktur fisik dulu. Jadi yang pertama adalah tipografi, yang dimana ini merupakan tata letak dalam penulisan puisi yang mempengaruhi cara membaca dan memahami puisi. Nah, dari elemen-elemen tipografi ini ada beberapa elemen. Yang pertama adalah tata letak, jenis huruf, dan juga penekanan serta nuansa. Lalu ada diksi. Diksi ini adalah pilihan kata yang tepat untuk menyatakan suatu atau ide gagasan yang ingin diungkapkan. Nah, diksi ini memiliki kegunaan sebagai menggambarkan ide dan bisa menambahkan nilai estetika dalam konteks puisi. Lalu yang kedua ada imaji, yang dimana ini adalah penggunaan kata yang bisa menciptakan gambaran di pikiran pembaca. Jadi itu kayak semacam kata yang digunakan agar pembaca ini saat melihat atau mendengar atau membaca kata itu bisa mempengaruhi pembaca untuk berimajinasi, seperti itu. Lalu ada majas atau gaya bahasa. Nah, ini sudah sering kita pelajari di waktu bangku SMA, yang digunakan untuk menyampaikan makna. Nah, dalam jenis magis itu ada banyak ya, seperti metafora, simile, personifikasi, dan hiperbola, paradoks, dan lain-lain, seperti itu. Lalu ada kata konkret, yang dimana kata konkret ini adalah kata yang menggambarkan objek atau benda yang nyata dan dapat dirasakan oleh panca indera. Jadi itu merupakan kata-kata yang bisa menggambarkan sebuah objek, seperti itu.
Lalu ada versifikasi, yang dimana ini adalah unsur yang berkaitan dengan keindahan dan struktur penyampaian puisi yang meliputi ritme, rima, dan metrum. Nah, itu adalah struktur fisik. Lalu ada struktur batin. Nah, struktur batin sendiri ada 4. Yang pertama adalah tema, rasa, nada, dan juga amanat. Jadi sudah kita tahu kalau tema ini merupakan pokok pikiran atau dasar cerita dari para penulis. Kalau rasa adalah sikap atau ungkapan emosional yang disampaikan penyair terhadap inti permasalahan yang dia tuliskan dalam puisinya. Lalu adalah yang ketiga ada nada, yaitu sikap penyair terhadap pembaca, apakah memiliki nada yang puitis, inspiratif, ironis, dan lain-lain. Terakhir yaitu amanat, yaitu merupakan pesan yang dapat kita ambil. Nah, itu merupakan sebab pertama, yaitu analisis struktural. Yang kedua ada pengertian semiotik. Nah, jadi secara etimologis, istilah semiotik ini berasal dari kata Yunani, semion, yang berarti tanda. Tanda itu didefinisikan sebagai suatu yang atas dasar konversi sosial yang terbangun sebelumnya, yang dapat dianggap memiliki sesuatu yang lain. Nah, itu merupakan pengertian semiotik. Nah, sistem tanda sendiri merupakan konsep semiotika bahasa pada linguistik menurut Korshanti pada tahun 2005 menulis bahwa bahasa itu merupakan sistem tanda yang bisa merepresentasikan sesuatu dari yang abstrak menjadi yang konkret, seperti itu. Bahasa juga menjadi tanda sesuatu yang abstrak, semisal bisa menjadi sedih, senang, marah, kesal, dan lain sebagainya. Nah, untuk analisis struktur semiotik ini jadi merupakan pengembangan dari kajian struktural yang melibatkan, yang juga menitik beratkan dan berfokus kepada proses analisis pada aspek intrinsik puisi. Jadi analisis struktural semiotika ini beranggapan bahwa karya sastra atau puisi ini merupakan struktur yang ketandaan yang bermakna. Dan semiotika ini merupakan ilmu yang mempelajari sistem tanda. Jadi tanda dalam kajian semiotika ini bersifat luas karena berada dimanapun. Nah, semiotik ini tidak terlepas dari konsep ketandaan yang dijelaskan oleh Peirce dalam Edraswara pada tahun 2013 halaman 65 yang menjelaskan 3 hal penyebab adanya tanda. Jadi yang pertama itu adalah tanda itu sendiri, 2 yaitu hal yang ditandain, dan yang ketiga adalah sebuah tanda baru yang terjadi dalam batin penerima tanda. Nah, hubungan antara tanda yang ditandai akan menghasilkan sebuah interpretasi yang baru di dalam benak penerima tanda, yang mana tanda baru ini diciptakan oleh penerima tanda itu sendiri. Nah, itu merupakan materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.